Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan membantu Bapak Ibu untuk mengisi file PAS, analisis, remedi, dan pengolahan raport jika memang Bapak Ibu mengalami kesulitan. Bapak Ibu, ini adalah file yang dibuat. Bapak Ibu lihat di sini ada berwarna pink. Yang warna-warna pink ini adalah daerah atau tempat yang bisa kita ganti. Kita mulai dari atas dulu ya Bapak Ibu. Di sini ada tulisan berwarna pink yang ada tulisannya semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Nah, kalau Bapak Ibu mau membuat nilai PAS untuk semester 1 ini, maka ini tidak perlu diganti. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat untuk yang semester 2 tahun pelajaran 2021-2022, maka ini perlu diganti. Nanti ke belakangnya akan mengikut semua Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu hanya mengganti di depan saja. Setelah itu kita ganti dengan mata pelajarannya. Nah, karena di sini saya mencontohkan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran matematika wajib, maka saya tuliskan matematika wajib. Untuk Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan mapel masing-masing. Lalu kelasnya juga diisi sesuai dengan kelas nilai yang akan Bapak Ibu olah. Di sini saya akan coba mencoba mengerjakan nilai PAS untuk kelas 12 IPA. Maka saya ganti dengan kelas 12 IPA. Untuk KKM, sesuai dengan kesepakatan kelas 11 dan 12 pada semester ini kita menggunakan angka 75. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat untuk semester 2 tahun pelajaran yang lalu, maka diganti dengan 65. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada nomor dan nama. Nomor dan nama ini Bapak Ibu bisa lihat di sheet bagian bawah. Di sini sudah saya siapkan nama siswa semester 1 dan nama siswa semester 2. Kalau Bapak Ibu mau mengolah nilai untuk yang semester 1 ini, silahkan Bapak Ibu buka sheetnya yang nama siswa semester 1. Nah, di sini ada kelas dari 10A, 10B, 11 IPA, 11 IPS. Ini yang bagian bawah bisa Bapak Ibu geser ke kanan. Ada juga kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Nah, karena tadi saya mau mengolah nilai untuk kelas 12 IPA, maka saya copy yang nomor dan nama siswa kelas 12 IPA. Oke, ini tinggal Bapak Ibu copy. Boleh pakai klik kanan copy atau pakai Ctrl C juga boleh. Lalu kita kembali Bapak Ibu ke sheet yang awal tadi, yaitu sheet nilai PAS. Kita klik. Nah, kita kembali ke awal. Letakkan kursornya di bawah nomor Bapak Ibu, lalu dipaste. Bapak Ibu boleh menggunakan klik kanan, paste, atau pakai Ctrl V. Silahkan. Nanti akan muncul namanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita tinggal mengisi daerah pink yang di sebelah sini Bapak Ibu. Ini adalah daerah untuk mengisi jawaban anak-anak. Nah, untuk mengisi bagian ini Bapak Ibu bisa meminta rekapan jawaban dari operator PAS, yaitu Mas Rido. Nah, saya sudah siapkan untuk matematika. Nah, ini adalah file yang berisi rekapan jawaban anak-anak yang diperoleh dari operator PAS. Nah, Bapak Ibu, file ini berisi gabungan antara kelas 12 IPA dengan kelas 12 IPS. Jadi nanti Bapak Ibu harus hati-hati saat mengkopinya, jangan dikopi semua. Dan sebelum kita memindah, kita harus cek dulu Bapak Ibu, apakah nama yang ada di sini itu sesuai dengan daftar nama yang ada di analisis tadi. Ini saya paruh aja untuk memudahkan melihatnya, dibelah layarnya seperti ini. Yang sini juga. Seperti ini. Nah, ini kita tinggal cek Bapak Ibu. Di sini nomor 1 Abdul Karim sama, lalu nomor 5-nya Anissa, di sini juga Anissa, betul. Nomor 10-nya Ivan benar. Yang nomor 15-nya di sini Nirwana, kita cek di sini. 15 Nirwana betul, 20 Rosdiana. Di sini juga 20 Rosdiana benar, terus terakhir 23 Tiara. Kita cek 23. Oh, Tiara di sini ada nomor 22, berarti ada satu orang yang belum ada, yaitu tadi 20 sudah benar. Oh, Saparudin
Saparudin tidak masuk dalam daftar sini Bapak Ibu karena dia tidak mengikuti ujian, saat itu masih BLK, jadi mengikuti ujian susulan. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu sisipkan sebuah baris, karena di sini Safarudin itu terletak di antara Rosdiana dan Suci, maka di bawah tulisan Suci seperti ini kita blok. Di sini jadi kita di nomor paling ujung sebelah kiri membentuk panah warna hitam di blok, lalu klik kanan dan insert. Nah, maka akan muncul sebuah baris kosong yang terletak antara Rosdiana dan Sucianti. Di sini bisa kita tuliskan Safarudin. Ini ya Bapak Ibu. Nah di sini Safarudin itu belum ada nilainya ya Bapak Ibu, masih kosong karena belum saya masukkan nilainya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu mengisinya secara manual jawaban dari Safarudin. Nanti kalau sudah diisi nilainya Safarudin, Bapak Ibu tinggal mengkopinya saja, karena ini sudah jumlahnya sama. Kita ke atas, ke paling atas. Nah, tulisan yang berwarna putih ini Bapak Ibu itu adalah kunci jawaban yang benar. Nah, ini dikopi juga Bapak Ibu, dikopi kuncinya sampai ke nomor 23. Waduh, ini tidak kelihatan ya. Supaya kelihatan, saya freeze dulu, saya bekukan dulu. Caranya seperti ini, diklik kolom D, pilih view, saya pilih freeze pens. Nah, ini nanti kalau saya geser ke kanan Bapak Ibu dia ngikut. Nah, jadi kita kelihatan sampai mana yang mau kita copy. Jadi kita blok kuncinya sampai ke bawah ke nama Tiara. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, sampai terakhir Tiara. Di copy, boleh klik kanan, copy atau Ctrl C. Di sini saya pakai Ctrl C aja. Sampai membentuk dia garis putus-putus, klip-klip seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu kita bawa ke file pas. Ini tadi file pasnya. Nah, di sini Bapak Ibu letakkan di bagian bawah nomor. Nah, jadi di bagian bawah nomor ini Bapak Ibu ini untuk kunci jawaban yang benar, dan yang di sini adalah jawaban anak-anak ke bawah gitu. Jadi di sini kita klik, lalu klik kanan paste atau pakai Ctrl V. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ke bawah. Sudah ada jawabannya sampai nomor 23. Nah, di sini Safarudin belum ada jawabannya Bapak Ibu. Kalau Safarudin mengikuti ulangan susulan, silakan jawabannya dimasukkan ke sini secara manual ya Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini soal saya hanya 30, padahal yang tersedia sampai 40, maka saya hapus saja sisa soal yang tidak digunakan. Caranya Bapak Ibu diklik di bagian atas ini yang di kolom yang tidak digunakan sampai membentuk panah hitam, klik kiri, tahan jangan dilepas, lalu arahkan kursornya ke sebelah kanan sampai ke kolom yang tidak digunakan. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, kita klik kanan lalu di del. Otomatis dia akan ke kiri. Ini rumusnya jadi rusak ya Bapak Ibu, gak usah khawatir, dibiarkan aja dulu. Nanti kita akan perbaiki di sheet selanjutnya. Nah, Bapak Ibu di sini tadi Safarudin misalnya saya mau samakan nilainya dengan Nirwana Anggreni. Anggaplah ini adalah jawabannya Safarudin. Supaya ada isinya ya Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan ulangan susulan yang telah dia lakukan. Kalau Bapak Ibu lihat ke bawah, ini di bawah ini juga ada rekapan berapa banyak jawaban anak-anak. Nih, untuk jumlah jawaban A itu ada 3, jawaban B ada 3. Untuk nomor 1 ya Bapak Ibu, jawaban C-nya ada 4, jawaban D-nya tidak ada, jawaban E-nya 13. Ini kalau dijumlah Bapak Ibu 6, 10, 13 jadi 23, itu jumlahnya sama dengan jumlah siswa. Sejumlah siswa yaitu 23. Kalau itu sudah benar, maka rumus ini di sini tidak ada yang salah. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke sheet berikutnya yaitu analisis pas. Saya klik analisis pas. Nah, di sini Bapak Ibu
Sudah otomatis dia akan menghitung. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mengganti KD sesuai dengan soalnya. Karena di sini ada warna pink, yang saya beri warna pink ini di atas ini. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah nomor soal ya Bapak Ibu ya. Nah, di atasnya itu kita tuliskan KD-nya. Untuk soal nomor 1 itu termasuk soal KD berapa. Untuk soal nomor 2 itu KD berapa dan seterusnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dilihat dengan menggunakan kisi-kisi yang telah Bapak Ibu buat atau menggunakan naskah soal yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Nanti tinggal lihat saja. Nah, karena saya sudah membuat kisi-kisi di sini, maka saya akan coba buka kisi-kisinya. Ini adalah kisi-kisi untuk kelas 12 matematika wajib ya. Nah, supaya mudah Bapak Ibu saya bikin layarnya terbelah aja ya Bapak Ibu ya. Saya belah. Ini juga saya belah. Nah, di sini kita tinggal melihat kisi-kisinya. Ini yang pertama, KD-nya adalah 3.1. 3.1 itu saya kecilin deh. Nah, di sini 3.1 itu soalnya dari nomor 1 sampai nomor 7. Jadi di sini saya tuliskan 3.1 sampai nomor 7. Oh, berarti ada yang perlu diganti. Nah, kalau Bapak Ibu mau menuliskan KD-nya secara manual boleh, tapi bisa juga Bapak Ibu dengan cara mengkopinya. Caranya di blok 2 KD yang berurutan seperti ini, sama angkanya, lalu bawa kursornya ke pojok kanan bawah sampai membentuk tanda tambah hitam seperti ini. Lalu klik kiri, tahan, jangan dilepas, geser kursornya sampai ke nomor 7 kalau saya. Kalau saya 3.1-nya itu sampai nomor 7. Nah, terus selanjutnya adalah KD 3.2. Ini 3.2 sampai ini nomor 8 sampai nomor berapa? Ini sampai nomor ini. Ini nomor 19 sampai nomor 19 ya Bapak Ibu ya. 3.2 di sini masih 3.3, saya ganti dulu secara manual 3.2. Nah, kalau sudah saya copy dua bilangan yang sama, kursornya dibawa ke bawah kanan pojok membentuk tanda plus, geser sampai ke nomor 19. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu 3.3 kita lihat dari nomor 20 sampai nomor sampai nomor terakhir sampai nomor 30. Di sini 20 3.3 karena di sini masih 3.5, saya ganti 3.3. Dua bentuk yang sama, panah menjadi tanda tambah hitam. Klik kiri, tahan, geser sampai di nomor 30. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu berarti KD saya itu hanya, ini saya kembalikan dulu, saya besarkan supaya enak melihatnya. Berarti KD saya itu hanya ada 3, yaitu 3.1, 3.2, dan 3.3. Nah, sisa soalnya ini pasti rusak Bapak Ibu karena di depan tadi kan sudah tidak ada jawaban anak-anak ya Bapak Ibu. Nah, ini kita hapus saja seperti tadi. Panahnya kita bawa ke atas sampai di sini, dekatnya AG sampai membentuk tanda panah hitam seperti ini. Lalu diklik kiri, tahan, jangan dilepas. Lalu digeser ke kanan kursornya. Boleh pakai tanda panah, boleh pakai kursor sampai ke nomor yang tidak kita gunakan, lepas, lalu klik kanan, pilih del. Nah, ini otomatis akan menghapus. Nah, di sini juga Bapak Ibu, kalau tadi saya menggunakan tulisan 3.1, maka di sini juga harus 3.1. Begitu juga kalau tadi kita pakai KD-nya 3.2, di sini 3.2 dan 3.3 seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau nuliskan 1, 2, 3 boleh, tapi kalau di sini ditulis 1, 2, 3, yang di sini di atas nomor soal itu juga harus tulisnya 1, 2, 3. Jadi harus sama. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena saya KD-nya hanya 3, maka KD yang saya siapkan di sini ada 9.
Berarti yang keempat ini dihapus saja karena dia pasti rumusnya rusak karena tidak ada jawaban anak-anak. Cara menghapusnya seperti tadi, bawa kursornya ke atas sampai membentuk tanda panah hitam, klik kiri, tahan, jangan dilepas, digeser pakai kursor sampai ke bagian terakhir, terus klik kanan, terus di del. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada nilainya Bapak Ibu. Sudah kelihatan ini adalah nilai pas yang secara keseluruhan. Nah, sedangkan di dalam keseluruhan soal itu kan Bapak Ibu itu terdiri dari beberapa KD. Nah, makanya ini dianalisis supaya kita tahu bahwa anak itu tuntas di KD yang mana. Apakah ada yang tidak tuntas di KD tertentu? Nah, maka itu yang perlu kita perbaiki. Nah, di sini Bapak Ibu kita coba lihat contohnya Gita. Ini Gita UKC. Coba saya kasih warna kuning ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nilai pasnya itu adalah 83. Maka persepsi kita pasti, wah, ini pasti anaknya karena nilainya bagus pasti tuntas semua KD gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita lihat di sini, ternyata di KD 3.1 itu nilainya 86 aslinya. Terus 3.2 92 dan nilainya yang di KD 3.3 itu 73. Nah, karena kita itu ketuntasannya 75, maka Bapak Ibu Kak Gita ini seharusnya di remedial di KD 3.3. Makanya nanti pas di bagian remedial sini Bapak Ibu, ini coba saya bukakan ya. Nah, di sini nanti Gita itu, ini kita lihat Gita. Nah, di KD 3.1 dan 3.2 nilainya tidak keluar karena KD ini dia tidak perlu remedial. Tapi nanti di KD 3.3 karena nilainya masih 73 di bawah KKM, maka otomatis nilainya akan masuk ke laporan remedial ini dan harus diperbaiki sehingga menjadi nilai KKM. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kita kembali dulu ke analisis pasnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu hanya cukup mengisi KD-nya yang ada di atas soal sama KD yang ada di sini, gitu ya Bapak Ibu, dan menghapus yang tidak dibutuhkan. Nah, kalau Bapak Ibu geser ke bawah, di sini juga ada informasi tentang naskah soal ini. Di sini ada jumlah jawaban benar dari siswa, lalu persentase ketuntasan untuk setiap soal, dan ada keterangan tingkat kesukaran dari soal itu. Jadi di sini rumusnya Bapak Ibu sesuai dengan catatan yang saya tulis di bawah, kalau lebih dari 70% anak-anak itu tuntas, maka soal itu tergolong mudah. Jika jawaban benarnya kurang dari 30%, maka soal itu tergolong sulit. Dan diantaranya itu tergolong sedang. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga secara otomatis Bapak Ibu akan terakumulasi statistiknya. Nilai tertingginya kita bisa tahu 83, ini secara total ya Bapak Ibu ya, ini punyanya Gita tadi. Lalu nilai terendahnya itu adalah 37, di sini kita bisa tahu yang terendah itu adalah Safarudin misalnya. Rata-rata kelasnya 56,7, lalu jumlah siswa yang nilainya di atas rata-rata itu ada 12 siswa, jumlah siswa yang nilainya di bawah rata-rata itu ada 11. Nah, di sini ada standar deviasinya juga sudah dihitungkan. Jumlah yang tuntas juga 2 orang dan yang jumlah tidak tuntasnya ada 21 orang. Nah, di sini juga Bapak Ibu ada analisis naskah soal bahwa jumlah soal sukar kita itu ada 4, yang sedang itu 17 dan yang mudah itu ada 9. Nah, dari mengetahui tingkat kesukaran ini Bapak Ibu bisa mengetahui, oh ternyata misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Persen ketuntasan yang paling kecil itu ada di sini 8,7. Nah, 8,7 ini kalau kita lihat itu berarti soal nomor 7. Nah, nanti ini akan menjadi pengetahuan bagi Bapak dan Ibu untuk kedepannya bentuk soal seperti nomor 7 ini apakah nanti akan diberi waktu yang lebih untuk proses pembelajarannya yang sesuai dengan KD ini, atau misalnya soalnya dibuat lebih simpel lagi disesuaikan dengan kemampuan anak-anak yang Bapak Ibu ajar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi hasil analisis ini tidak hanya berguna buat saat ini, tapi juga bisa menjadi bekal Bapak Ibu guru untuk
memperbaiki pengajaran ataupun memperbaiki bentuk soal di tahun-tahun mendatang. Setelah itu kita lanjut Bapak Ibu ke sheet remedial. Nah, di sheet remedial ini Bapak Ibu, di sini masih ada bentuk pagar. Masih rusak ya Bapak Ibu ya. Kenapa rusak seperti ini? Karena tadi yang saya siapkan KD-nya tuh ada 9, sedangkan yang digunakan di sini hanya 3. Jadi ini KD yang tidak kita gunakan Bapak Ibu itu harus dihapus. Caranya sama seperti tadi. Panahnya dibawa ke atas seperti ini. Klik kiri, lalu digeser sampai ke kanan. Seperti ini. Klik kanan di delete. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, terus masih bentuknya rusak. Nah, ini Bapak Ibu coba klik satu di atas, di bagian paling atas. Lalu Bapak Ibu buka ini, pencet yang ada tanda panah turun ke bawah ini 2, ini supaya memperlebar. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada tanda pagar-pagar yang rusak juga. Ini saya besarkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu hapus. Cari tanda pagar pertama yang rusak. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang rusak. Jadi kita hapus mulai dari tanda koma di depannya. Itu diklik kiri, di blok. Lalu geser Pak sampai ke tanda pagar yang rusak terakhir, itu sampai di tanda $key, $4 seperti ini. Lalu dipencet del. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal enter. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa bentuk remedialnya sudah tidak lagi bentuk pagar. Nah, yang ke bawah Bapak Ibu tidak perlu lagi menghapus seperti yang pertama. Tinggal di copy aja rumusnya. Caranya Bapak Ibu klik di sel yang tadi sudah dirubah, sudah dihapus, lalu kursornya bawa ke kanan bawah pojokan sampai membentuk tanda tambah hitam seperti ini. Lalu diklik kiri, jangan dilepas, di drag, digeser ke bawah sampai paling bawah seperti ini, baru lepas. Nah, nanti dia rumusnya akan tercopy sendiri Bapak Ibu. Nah, di sheet ini Bapak Ibu tidak perlu memasukkan data, dia akan otomatis menghitung. Bapak Ibu hanya perlu menghapus KD yang tidak digunakan dan memperbaiki sedikit rumusnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kembalikan dulu tanda panah double-nya ke atas supaya nggak terlalu besar. Nah, di sini kalau sudah selesai Bapak Ibu bisa kelihatan bahwa Abdul Karim itu remedinya seharusnya di 3 KD. Terus Anissa itu di KD 1 dan 3 saja, yang KD 2 tidak perlu. Christine juga seperti itu, dan kalau kita ini hanya di KD 3 saja. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut sheet yang berikutnya, yang terakhir yaitu rekap nilai rapot. Nah, di rekap nilai rapot ini Bapak Ibu, kita bisa lihat karena tadi saya menggunakan hanya 3 KD, maka KD selanjutnya yang sudah saya siapkan sampai 9 itu juga pasti rusak. Nah, ini kita hapus dulu ya Bapak Ibu ya, supaya nggak membingungkan nih. Caranya sama seperti tadi, bawa kursornya ke atas sampai ke huruf-huruf sampai membentuk tanda panah hitam yang menunjuk ke bawah seperti ini. Lalu klik kiri, jangan lepas, lalu di drag atau geser ke kanan sampai ke kolom yang tidak kita gunakan. Oh, sampai sini. Sebelum nilai rapot pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu kalau sudah sampai di situ dilepas. Terus klik kanan, pilih del. Nah, semuanya akan bergeser ke kiri. Yang tidak digunakan tadi otomatis akan terhapus. Begitu juga untuk yang nilai keterampilan. Nah, Bapak Ibu, untuk kelas 11 dan kelas 12 itu masih menggunakan nilai pengetahuan dan keterampilan. Jadi dia terpisah nilai rapotnya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mengerjakan untuk yang kurikulum merdeka kelas 10, itu nilainya hanya 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu
karakteristik mapelnya ada praktek, misalnya kayak olahraga, kayak IPA, ada praktikumnya, ada prakteknya seperti itu. Bapak Ibu nanti bisa masukkan ke nilai pengetahuan saja, atau merata-rata nilai rapot pengetahuan dengan nilai rapot keterampilan untuk menjadi nilai rapot. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti terserah Bapak Ibu aja mau enaknya yang mana. Nah, di sini Bapak Ibu ada tanda atau daerah yang berwarna pink, ini berarti harus Bapak Ibu isi. Ini adalah tugas harian yang telah Bapak Ibu laksanakan pada semester kemarin. Kalau mata pelajaran saya itu ada penilaian tugas dan penilaian tes tulis atau ulangan harian. Maka saya akan masukkan nilai tugas dan tesnya. Bapak Ibu jika sudah punya ledger nilai, Bapak Ibu tinggal membuka ledger nilainya. Kalau saya kebetulan sudah punya, maka saya tinggal mengcopy nilai ini ke file pas tadi. Ini saya blok, lalu saya copy, lalu saya paste di file pasnya. Klik kanan, paste, atau pakai Ctrl V gitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk KD 3.1. Oh iya, Bapak Ibu harus mencocokkan juga ya nama ini dengan nama yang ada di ledger Bapak Ibu. Saya tadi sudah cocokkan belum ya? Coba saya cocokkan dulu deh. Ini saya kecilkan. Nah, ini untuk ledger saya. Cocokkan dulu. Nomor 5 Anissa. Ini nomor 5 Anissa, nomor 10 Ivan, nomor 10 Ivan, benar. Nomor 15 Nirwana, nomor 15 Nirwana, nomor 20 Rosdiana, di sini juga nomor 20 Rosdiana, terakhir Tiara nomor 23, betul. Oh, berarti nama di ledger saya udah sesuai dengan nama yang ada di file pas ini. Kalau gitu saya tinggal copy aja. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya belum mempunyai ledger nilai di komputer, adanya baru ada nilainya di agenda guru, maka Bapak Ibu harus mengisinya secara manual ya Bapak Ibu ya, satu-satu situ. Jadi satu-satu dimasukkan Abdul Karim nilainya untuk KD 1 berapa, KD 2 berapa, KD 3 berapa, dan seterusnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini saya pindahkan dulu. KD 3-nya juga saya copy, Ctrl C, lalu di sini Ctrl V. Nah, di sini Bapak Ibu untuk nilai pasnya, ini saya besarkan dulu supaya enak lihatnya. Nah, di sini Bapak Ibu nilai pasnya, ini kenapa saya tulis UAS ya? Nilai pasnya itu sudah otomatis terisi dari sheet sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal mengisi yang penilaian harian saja. Nah, di sini Bapak Ibu lihat nilai rapotnya itu rusak. Kita buka. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ada tanda pagar. Nah, ini saya besarkan dulu ya Bapak Ibu. Caranya klik ruangannya yang diperbesar, caranya klik tanda panah ini, double klik, ruangannya jadi lebih besar. Nah, di sini kita akan hapus yang ada tanda pagarnya. Nah, di sini ada average, tanda pagarnya. Berarti kita hapus mulai tanda koma di depannya, klik kiri, tahan, sampai di bagian ini. Average yang pagar terakhir, panah, tutup kurung, terus lepas, lalu di del. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di bagian belakang ini, warna kurungnya masih berwarna selain hitam, itu berarti Bapak Ibu kelebihan kurung. Karena warna hitamnya ada di sini, berarti di sini kelebihan kurung. Bapak Ibu harus hapus satu kurung lagi, yaitu del. Nah, kalau sekarang dilihat tanda kurung terakhirnya sudah berwarna hitam, berarti ini sudah benar. Bapak Ibu tinggal enter. Nah, di sini Bapak Ibu lihat nilai rapot pengetahuannya sudah nggak pagar lagi, sudah keluar nilainya ya Bapak Ibu. Nah, seperti tadi tidak perlu untuk baris berikutnya Bapak Ibu hapus satu-satu. Bapak Ibu tinggal mengcopy rumusnya saja. Caranya kita klik yang ada
sel yang sudah diperbaiki tadi, lalu kursornya bawa ke ujung kanan sampai membentuk tanda panah seperti ini, lalu diklik kiri, tahan, jangan dilepas, lalu geser ke bawah. Lalu geser ke bawah, boleh pakai kursor atau boleh pakai tanda panah. Sampai terakhir, baru dilepas dua-duanya. Nah, otomatis rumusnya sudah akan menghitung secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya kembalikan dulu ruangannya. Nah, di sini jadi rata-rata di sini adalah rata-rata dari KD 3.1, itu rata-rata dari KD 3.2, rata-rata dari KD 3.3 itu dirata-rata lagi Bapak Ibu sehingga menjadi nilai rapot. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk nilai keterampilan Bapak Ibu yang melakukan tes keterampilan secara terpisah dari tes pengetahuan, maka Bapak Ibu bisa mengisi secara manual di sini. Jangan otomatis ngikut di sini. Tidak perlu ya Bapak Ibu. Misalnya untuk pelajaran PJOK, melakukan praktek basket, ada nih nilainya. Misalnya untuk Abdul Karim tuh dapatnya 80, langsung aja diganti 80 seperti ini Bapak Ibu. Nggak usah pedulikan rumusnya, nggak apa-apa. Nah, di sini kenapa saya pakai rumus? Karena kalau dalam matematika itu keterampilannya itu bisa dinilai dari saat siswa mengerjakan soal, seperti itu Bapak Ibu. Makanya biasanya untuk nilai keterampilan itu saya ambil dari rata-rata nilai tugas dan tes. Makanya nilai keterampilannya berbentuk rumus. Tapi kembali saya ingatkan, kalau Bapak Ibu mengambil nilai keterampilan tersendiri, silahkan diisi aja angkanya sesuai dengan yang Bapak Ibu punya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini saya kembalikan. Nah, di sini karena tadi saya KD-nya hanya 3, maka KD yang 4 sampai 9 itu rusak ya Bapak Ibu. Nah, ini dihapus saja. Klik kanan. Jadi kursornya dibawa ke atas, di bagian huruf-huruf sampai membentuk tanda panah hitam. Klik kiri, tahan, jangan dihapus, lalu geser ke sebelah kanan. Seperti ini. Terus klik kanan. Del. Oh, yang di atas hilang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi terhapus yang ke atas ya Bapak Ibu ya. Kalau memang itu nggak penting nggak apa-apa sih terhapus. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau itu ada, ini saya pindahkan saja Bapak Ibu supaya tidak ikut terhapus. Kita cut, lalu taruh di sini deket-deket sini aja. Ctrl V. Nah, ini tadi baru saya hapus, panah hitam, klik kiri, drag ke kanan, klik kanan, del. Nah, udah selesai. Nah, inilah Bapak Ibu nilai rapotnya Bapak Ibu nanti. Kalau Bapak Ibu sudah seperti ini, nanti untuk masuk ke e-rapot yang untuk kelas 11 dan 12, Bapak Ibu tinggal copy paste-kan saja. Jadi di sini tinggal di copy, terus nanti di paste di file impor yang sudah kita unduh sebelumnya di e-rapot. Nah, Bapak Ibu hati-hati karena di sini kalau di nilai harian sih kita tadi masukinnya secara manual ya Bapak Ibu ya. Jadi dia berbentuk angka, tapi untuk nilai pasnya Bapak Ibu ini dia berbentuk rumus. Nah, coba saya cobakan ya. Ini misalnya saya copy, terus mau saya pindah misalnya ke file lain. Klik kanan, copy. Misalnya saya pindah ke sini deh. Pindahkan ke sini. Terus di paste, Ctrl V. Itu pasti nilainya berubah Bapak Ibu. Rusak rumusnya. Nah, terus gimana Bu? Apakah harus ditulis satu-satu? Tidak perlu Bapak Ibu. Saya tunjukkan caranya ya. Jadi ini tadi Bapak Ibu sudah di-copy. Lalu di sini pada saat Bapak Ibu mau mempaste, jangan hanya di paste biasa. Nih, saya tunjukkan. Klik kanan. Ini posisi sudah di copy ya Bapak Ibu ya. Jadi ada garis putus-putus seperti ini. Jadi klik kanan. Kalau biasanya kita langsung paste, jangan. Karena nanti rumusnya pasti rusak kalau pindah tempat. Kita pilih yang paste spesial, lalu pilih yang value. Jadi di sini nanti kita mau mengcopy nilainya saja, tapi rumusnya kita nggak ikutkan. Nah, setelah kita pilih value, baru di OK. Nah, Bapak Ibu lihat sini. Perhatikan dengan yang di sini. Saya sorot dulu ya. Dengan ini tadi, nah ini nilainya sama Bapak Ibu.
Di sini 86, di sini juga 86. Di sini 86, di sini juga 86 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita klik di sini, dia tidak lagi berupa rumus tapi sudah berupa angka. Jadi mau dipindah kemana aja, mau digeser, misalnya ini saya mau geser ke sini, nilainya nggak akan berubah karena sudah tidak berupa rumus lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan nilai keterampilan. Kalau misalnya dia masih berbentuk rumus seperti ini, nanti pastenya harus paste spesial pilih yang value. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya penilaian harian Bapak Ibu tidak sebanyak saya. Kalau saya kan misalnya penilaian hariannya ada 2, yaitu tugas dan tes. Misalnya Bapak Ibu hanya 1 aja, tugas aja boleh. Ini caranya Bapak Ibu bisa kita hapus. Hapusnya tapi kalau bisa jangan di pinggir-pinggir tapi yang di tengah. Jadi nilai tesnya ini dihapus, caranya kursornya bawa ke atas sehingga membentuk tanda panah hitam, lalu diklik, klik kanan, delete. Nah, jadi nanti untuk KD 3.1 itu hanya ada 2 nilai saja, yaitu tugas dan pas. Nilainya tidak berubah ya Bapak Ibu ya. Rumusnya tidak berubah. Kalau kita lihat rumusnya masih sama, masih benar. Dia akan otomatis menghitung. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu punya penilaian harian lebih dari 2? Misalnya ada 3. Gimana caranya? Boleh Bapak Ibu tambahkan. Oke, caranya kalau kita mau menambah penilaian harian, misalnya di sini saya penilaian hariannya cuma 2, Bapak Ibu mau 3 boleh ditambah. Ini klik di bagian atas, cari yang di tengah ya Bapak Ibu. Pokoknya usahakan di tengah, jangan di pinggir supaya rumusnya nanti tidak rusak. Membentuk tanda panah hitam seperti ini, diklik, lalu klik kanan, insert. Nah, di sini akan muncul baris baru. Misalnya di sini Bapak Ibu mau tulis tes lagi, misalnya ada tes lisan atau tugas. Tugasnya misalnya lebih dari 1, boleh. Nanti di sini Bapak Ibu tinggal nuliskan angkanya berapa. Ini kita lihat Bapak Ibu ya. Sebelum dimasukkan nilainya masih 75. Kalau saya masukkan nilai baru, misalnya 90. Nah, otomatis rumusnya akan berubah mengikuti banyaknya penilaian yang kita masukkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saran saya kalau mau menambah atau mengurang, itu lakukan di kolom bagian tengah KD itu. Bisa dikurangin seperti ini, klik kanan del, atau ditambah seperti ini tadi, klik kanan, insert. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti rumus di sini akan menyesuaikan dengan banyaknya penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga informasi ini bisa membantu. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya di sekolah. Terima kasih, selamat mengerjakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.